Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas derby Jateng berakhir remis. Wah, bagaimana ceritanya kok derby Jateng berakhir remis ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, derby Jateng kemarin sudah terlaksana. Akhirnya skor berakhir imbang. Sangat membosankan sekali permainan kedua klub kemarin untuk ditonton. Walaupun memang Persis lebih dominan dibanding PSIS ya, tapi kalau dari peluang emasnya lebih ke peluang emas PSIS yang kemarin mendapat peluang emas dari Marukawa kemarin yang tidak gol ya. Tapi Persis dominan menyerang gawang dari PSIS walaupun tidak menghasilkan peluang yang berbahaya. Walaupun saya sendiri cukup gregetan ataupun melihatnya juga cukup kipi itu Persis sih aneh. Kalau untuk PSIS Semarang itu sudah menjadi tradisi, mereka itu selalu kehabisan bensin ketika di babak kedua. Atau memang pemain ini itu disetting untuk babak pertama saja ya, pola permainan dari PSIS Semarang ini, atau bagaimana ini? Ketika babak kedua mereka sangat loyo sekali, bahkan terbilang buruk sekali staminanya. Ini bagaimana ini? Pelatihnya ataupun pelatih fisiknya PSIS ini bagaimana ini? Kok bisa seperti ini gitu? Ini bukan hanya satu atau dua kali pertandingan, saat melawan Arema, saat melawan RAN, saat melawan Persebaya kemarin juga seperti ini. Di babak kedua itu lawan Persebaya digempur habis-habisan, lawan Arema juga sama, digempur habis-habisan, lawan Persis juga sama, digempur habis-habisan babak kedua. Walaupun Persis lebih ke apa ya, kurang beruntung ataupun memang nek ngaranku ya ora pinter lah ibaratnya seperti itu. Walaupun seperti itu PSIS berhasil membawa pulang 1 poin, lumayan. Ini kan statusnya sebagai apa ya, tamu PSIS. Tapi ini sebuah kerugian bagi klub Persis Solo ya. Mereka bermain di kandang tidak bisa memaksimalkan poin walaupun permainan mereka mengungguli ataupun pola permainan mereka oke, tapi kaya ngono iso ngegolke seperti itu ya. Kalau dilihat dari pola permainan Persis Solo kemarin, yang kurang itu finishing touch sama individual pemainnya itu. Pemain Persis yo sing pengen dadi bintang saja do pengen action kabeh, dadi ngiring dhewe ra gagas koncone, bahkan tidak percaya satu dengan yang lainnya gitu. Setelah babak kedua banyak pergantian pemain, banyak dirombak pemain, antar lokal dan lokal itu seperti padu, seperti kemarin Jawari dengan Egi Taufik, lalu Samsul masuknya itu sudah mulai membaik. Tapi rakyat tetap rasa gol gitu, jenenge finishing toss elek Persis Solo, tinggal dibenahi itu nih. Tapi yo kedepannya lebih baik lah Persis Solo ini. Menurut pendapatmu Cuk, tentang pertandingan kemarin? Pertandingan kemarin berjalan dengan tempo tinggi nih, derby Jateng ini gimana ini? Berakhir imbang tanpa gol. Nah imbangnya siji podo apa loro podo ya mungkin sih mending lagi 0-0 ya Cuk, bosen nih banget. Ini memang kritik buat Persis Solo ya. Tapi kalau untuk PSIS Semarang sendiri, karena mereka itu sebagai tamu, jadi hasil imbang sudah cukup lumayan dengan ya tanpa pelatih utama sih ya, masih caretaker ya. Terus kita lihat atau kita dengar kabar bahwa PSIS itu sedang merekrut Anese ya, itu ex pelatih PSIS era 2018. Itu ya cuma itu rumor sih yang kita baca di Instagram. Terus soal aku sebenarnya lebih ke PSIS juga sih sebenarnya. Ini menyoroti Marukawa. Bener kata Aji Santoso. Dulu itu ketika Marukawa gacor di Persebaya terus pindah, itu Aji pernah ngomong bahwa yang keluar dari Persebaya ini belum tentu segacor lagi seperti zaman Persebaya. Toh hampir terbukti sih sebenarnya untuk Marukawa sendiri nggak segarang di Persebaya waktu itu ya. Ya memang mainnya masih bagus, tapi kan ekspektasinya kan tinggi. Dia kan pemain terbaik ya di Liga Indonesia. Betul sekali. Kalau untuk PSIS kemarin bahkan saya bilang Marukawa itu bisa dibilang underperform ataupun rata wetuk bal ya, mungkin karena high pressing dari pemain Persis Solo sendiri ya yang dilakukan kemarin. Jadi Marukawa itu seakan tuk bal hilang seperti itu terus. Jadi ya sulit sekali untuk berkembang.
gampang banget lah diwocone PSIS. Bali mesti nek ra dioperke Wawan Marukawa wis koyo ngono kuwi terus. Jadi gampang banget diwaca, walaupun kemarin ada Rian itu ya yang cukup kemarin merepotkan juga. Tapi pola permainannya gor saka kuwi terus, jadi yo gampang ditebak seperti itu kalau untuk PSIS. Dan kelemahan dari PSIS memang di babak kedua pasti mereka itu kendor sekali staminanya. Kalau babak pertama masih oke aja, masih bisa mengimbangi pola permainan Persis, tapi kalau babak kedua sangat-sangat buruk lah badan kalau PSIS itu. Nah, kalau dari Persis Solo sendiri ini kan juga kerugian juga ya, mereka sebagai home tidak bisa memanfaatkan, padahal memang target tinggi dari manajemen sendiri kan awal-awal dulu kan juara gitu. Tapi bisa dibilang kalau dari segi permainan lebih enak ditonton saat ini sih daripada eranya Jackson terlebih dulu ya. Kalau eranya Jackson dulu kan pola permainan seperti tidak ada, tapi ini cuma kurang tinggal dikit lagi dipoles, tapi ini posisinya sudah liga gitu loh. Untuk memoles itu tidak bisa saat pertandingan, harusnya saat latihan. Masuk pemain kok kan individu, pemain finishingnya kurang apik seperti itu. Kalau saya sih lebih ke individual itu ya, lebih menyoroti ke pemain-pemain individu seperti Mesidoro, Rio, lalu ada Altaf. Itu menurut pandangan saya perlu dibenahi lagi lah ya. Kalau Altaf kan masih muda gitu, maksudnya dia kan masih bisa dikandani. Yo nek pas wayah individu neng pinggir ya monggo, tapi ojo keterusan ngono kuwi. Berarti kan nek wis meh mulai nusuk tengah mulai kudu dilatih koncone lah, intinya seperti itu. Kemarin sebenarnya peluang sangat banyak, tapi karena mungkin pemainnya pengen individu, pengen nyekil, jadi malah menjadi bumerang sendiri bagi Persis, tidak bisa memberikan peluang-peluang yang menurut pandangan saya pribadi itu mengancam bagi gawang Wahyu Tri ya. Padahal saya sudah ngene, wah kiper Wahyu Tri PSIS wah bakal dijebol-jebol, ini minim 2-0 ini pasti ya. Saya sudah berpikir seperti itu, walaupun memang kalau dari segi pemain lebih condong ke PSIS, tapi kalau kiper Wahyu Tri wah ini mesti bakal jebol-jebol. Nyatanya malah Persis tidak bisa mendapatkan peluang-peluang emas yang membahayakan gawang Wahyu Tri yang pada saat itu menjaga. Ya malah gara-gara individu jadi seperti itu. Ya intinya pokoknya jono sing rasa bintang, wong babalan ki kan tim seperti itu ya. Kalau untuk dari permainan ya kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Kalau untuk PSIS Semarang kan nanti akan melaga selanjutnya kan di home melawan Persikabo. Persikabo ini tidak bisa dianggap remeh. Kemarin Persikabo menang melawan Borneo, Pak. Menang 3-2. Permainannya sangat sangar sekali ternyata, terutama pemain asing Jepangnya itu jos lah Pak kemarin. Lalu kalau untuk Persis Solo sendiri next akan melawan PSS Sleman, tapi juga di Maguwarjo. Wah, ini juga cukup berat bagi Persis Solo sendiri ke depannya. Soalnya apa? PSS itu Maguwo itu tidak angker lagi bagi tim tamu gitu loh. Jadi mungkin PSS akan main ngotot untuk menang di Maguwo karena memang mungkin kondisinya bukan diboikot. BCS tidak hadir di dalam stadion karena memang kemanusiaan itu ya. Seharusnya Persis bisa mencuri poin, tapi PSS juga tidak semudah itu dikalahkan, Pak. Kalau untuk PSIS ya masih landai-landai lah, poin mereka kan saat ini udah aman lah, berarti udah naik jauh lah ini PSIS. Tapi kalau untuk Persis Solo masih belum aman banget, masih di zona degradasi Persis Solo ini. Soalnya cuma mendapatkan poin 7 ya, berarti PSIS kan 8 9 lah katakanlah. Itu udah mulai aman lah. Kalau Persis wah belum aman banget lah, intinya seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk, ke depan kan lawannya Persikabo dan PSS Sleman ini, Persis ini bagaimana ini dan PSIS ini? Kalau untuk Persis memang yang perlu dibenahi adalah individual ya. Memang ego pemain ini luar biasa sulit ya untuk dikendalikan. Memang karena pelatihnya sendiri ini, kalau masalah ego memang pelatihnya John. Dulu kan masih ingat bahwa ketika Persis Solo di Liga 2 saat itu pelatihnya Eko. Eko itu kan juga untuk track record sebagai pelatih atau nama besar kan kurang. Akhirnya dengan materi pemain-pemain bintang, pemainnya malah pada ego sendiri-sendiri. Akhirnya manajemen Persis Solo mendatangkan Jackson F. Tiago.
agar ya menekan ego pemain lah ya, ben kowe ora kemaki terus ora giringan dhewe. Tapi setelah ini ketika Jackson dipecat karena ya bermasalah di taktikal permainan ya. Sekarang kan Rasiman sih, caretaker juga. Rasiman juga sebagai pelatih kurang terkenal lah ya, atau kurang punya nama besar. Ini kambuh lagi penyakitnya Persolo. Jadi ego. Nah ini perlu dibenahi ya. Kalau memang cara satu-satunya ya Persolo merekrut pelatih sebagai ya punya apa ya, punya reputasi bagus, itu bisa menekan ego pemain. Kalau aku sih itu. Terus untuk lawan Sleman ya itu kuncinya kurang ego dalam bermain ya, main ya secara tim atau tampil bagus, karena memang nanti di Maguwo juga tidak ada supporternya, jadi mungkin ini keuntungan bagi Persolo sendiri ya. Ya betul sekali. Sebenarnya sedikit keuntungan bagi tim Persisolo ya nanti untuk di Maguwarjo itu, karena BCS tidak hadir di Stadion Maguwarjo karena memang sesuatu hal. Kalau untuk PSIS Semarang laga cukup sulit melawan Persikabo itu. Persikabo juga tidak mudah dikalahkan. Intinya kan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang derby Jateng Remis ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.